Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di pertemuan ini kita udah pertemuan ke-12 ya, berarti bentar lagi ya UAS ya, dua pertemuan lagi ya. Nah, ini materinya adalah transformator. Jadi transformator tuh sebenarnya apa ya? Komponen listrik, komponen di elektronika ya, yang trans itu artinya mengubah ya. Trans itu kan bukan bukan transformer bukan ya, transformator. Jadi trans dia mengubah. Nah, apa yang diubah? Yang diubah itu adalah tegangannya nanti. Nah, prinsip kerjanya seperti ini sebenarnya. Jadi di sini transformator itu adalah alat yang dapat mengubah tegangan dan arusnya harus bolak-balik ya. Kalau dia dipakai ke yang arus searah doang, kayak baterai gitu nggak bisa. Nah, dia bisa naikin tegangan atau nurunin tegangan. Ya. Dia bisa meninggikan tegangan. Ya. Kalau naikin naikin tegangan, tulisannya kurang jelas. Saya ganti dulu warnanya mungkin. Jadi kalau yang merah paling ini. Jadi kalau misalkan naikin tegangan, meninggikan naikin tegangan. Jadi di sini tuh, oh saya jelasin di sini. Jadi di sini ada dua kubu ya, ada kubu primer ya. Nah di sini ada dua buah kumparan inti besi ya. Di sini ada kumparan yang bagian P ini disebut dengan primer atau input ya. Atau juga disebut yang lainnya disebut dengan keluaran atau output. Nah, ada yang disebut dengan sekunder yang S. Jadi input tuh primer, kalau yang S itu output itu adalah sekunder. Nah, jadi di sini dia bisa mengubah besar tegangannya, ya. Jadi di sini ada trafo yang jenisnya dia bisa meninggikan tegangan. Jadi tegangan si primernya lebih kecil, jadi dia naikin. Jadi si sekundernya lebih besar dibanding yang si primernya. Jadi di sini input ya, ini input, sedangkan di sininya adalah output. Nah, kalau tegangan sekundernya lebih besar daripada tegangan primernya, nah ini disebut dengan step up. Jadi trafonya disebut dengan trafo step up. Kebalikannya, kalau misalkan di sini VS-nya lebih kecil daripada VP-nya, berarti disebut dengan step down. Jadi dia nurunin tegangan. Nah, untuk apa sih alat ini? Perlu tentunya. Kenapa? Karena yang sederhananya gini, misalkan PLN itu ngasih colokan ke kita itu adalah 220 volt ya. Gede banget ya. Mungkin di pusatnya lagi lebih gede lagi sebenarnya. Makanya ada trafo yang gede kan. Nah, HP kalian jadi colokan PLN itu 220 volt balik di sini. Nah, HP kalian itu cuma butuh paling 5 volt doang. Nah, 5 volt ini adalah tegangan maksimum. Artinya kalau langsung kamu yang nyolokin dari 220 volt 5 volt, oh, HP-nya langsung meledak ya, overload ya. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah trafo. Jadi chargeran kalian tuh sebenarnya kalau dibongkar pasti ada komponen trafonya. Dia nurunin tuh dari 220 ke 5 volt atau ke tegangan yang dibutuhkan oleh si HP-nya gitu ya. Nah, di sini prinsip kerjanya dari yang pertemuan kemarin ya. Jadi di sini ada arus listrik menghasilkan medan magnet. Nah, nanti perubahan medan magnet di sini imbas ke mengakibatin induktansi diri di sini. Nanti ngasilin listrik jadi di sini. Ya. Prinsipnya gitu. Oke, itu adalah trafo. Nah di sini ada namanya efisiensi trafonya. Jadi trafo itu kita bisa hitung bagus apa enggak. Nah, itu disebut dengan efisiensinya. Kalau yang ideal, nah yang mempunyai efisiensi yang 100% itu disebut dengan ideal. Artinya dayanya, nah daya itu yang satuannya watt ya. Jadi daya yang masuk sama dengan daya yang keluar. Jadi nggak ada daya yang hilang. Jadi kalau misalkan PLN ngasihnya 10 watt, ya berarti yang dipakai HP kalian 10 watt juga. Nah itu berarti chargerannya bagus tuh. Tapi kalau misalkan yang datang 10 watt, tapi yang keluar itu cuma 8 watt misalkan, nah, berarti kan ada yang hilang tuh 2 watt. Nah, 2 wattnya. Semakin banyak yang hilang ini berarti semakin tidak efisien ya. Nah, hilangnya itu kemana? Hilangnya berubah jadi panas. Jadi trafo kalau misalkan chargeran, kalau misalkan dia gampang panas ya berarti jelek. Ya, semakin gampang panas ya semakin banyak energi yang hilang kan gitu. Makanya di sini tuh berubahnya tuh jadi si masukannya tuh berubah jadi energi panas ya. Makanya si daya outputnya yang keluarannya nggak sama dengan yang inputnya. Dan daya keluaran nggak mungkin lebih besar daripada yang input ya. Ya ini adalah rumusnya efisiensi PS bagi PP ya. P-nya daya ya. Nah, terus kalau misalkan Pak, dayanya nggak ada di soalnya ya udah kamu hitung pakai rumus V kali I. Cuman kalau yang di sini S ya berarti V-nya sama I-nya yang S yang sekunder gitu.
begitu juga yang bagian primer. Nah, itu adalah efisiensi. Ya. Nah, selain persamaan efisiensi, di sini juga ada persamaan ini. Jadi yang pertama yang saya jelasin yang berbuah dulu, sorry ya. Jadi di sini ada kesebandingan tegangan dengan jumlah lilitan. Ya. Jadi kalau yang ini VP per VS sama dengan NP per NS. Nah, dan rumus yang ini itu berlaku untuk semua trafo. Ini misalnya trafo. Baik dia ideal ataupun enggak. Jadi kalau yang misalkan enggak 100%, pokoknya persamaan ini berlaku aja. Tapi kalau yang persamaan yang ini, nah ini cuma hanya berlaku untuk trafo yang ideal atau yang efisiensinya 100%. Jadi hati-hati ya. Kalau misalkan di soalnya nggak dijelasin dia 100%, kamu nggak efisiensinya 100%, kamu jangan pakai rumusnya ini. Ini dulu, di apa namanya, dicek dulu. Kalau misalkan 100% baru boleh pakai. Tapi kalau enggak, yang pasti berlaku adalah persamaan yang ini. Ya. Dia mau ideal, mau enggak pasti berlaku. Oke. V-nya adalah tegangan, yang satuannya volt, I-nya adalah arus, yang satuannya ampere. Oke. Rumusnya cuma itu aja, dua ya. Cuman bisa main-mainin. Oke, saya jelasin yang di sini. Di sebuah trafo mulai arus masuk 2 ampere. Nah, arus masuk. Nah, di sini disebutnya nggak akan arus primer ya. Kamu jadi harus bisa ngedefinisiin ini yang primer apa yang sekunder. Kalau masuk berarti IP, harus keluar berarti di sini adalah IS gitu kan ya. Apabila jumlah lilitan primer berarti ini NP ya. Di sini ada NP sesuai yang diketahuinya. Kemudian di sini ada tegangan primer berarti VP. Ya. Pertanyaannya adalah jumlah lilitan sekunder dan tegangan sekundernya. Jadi NS dibagi VS. Nah, di sini kalau di soalnya nggak diketahui efisiensinya, di sini kita anggap efisiensinya 100%. Jadi ini soalnya sebenarnya kurang. Harusnya di sini efisiensinya diketahui ya. Efisiensinya 100%. Sehingga berlaku persamaan yang ini, ya, yang N sama I ya. Pokoknya yang enggak yang berkaitan dengan I itu yang 100% aja. Tapi kalau misalkan yang V sama N itu buat siapapun, buat yang di trafo apapun. Nanti dapat yang ini, kamu tinggal masukin aja persamaannya, tinggal dapat ini. Kemudian buat ngitung tegangan sekundernya tinggal dimasukin ya. Jadi pakai rumus yang mananya sesuai yang kamu cari dan yang kamu punya tentunya ya. Oke. Nah, sekarang di sini nah kalau yang ini kita punya perbandingan kumparan primer dan sekunder. Berarti NP dibanding NS adalah 5/3. Kemudian IS IP, berarti IS dibagi IP adalah 4/3. Pertanyaan adalah efisiensi. Nah, efisiensi rumusnya adalah ini ya. VS, IS, VP dibagi VP, IP. Nah, cuman di sini kita punya IS sama IP-nya. IS-nya 4, IP-nya 3 gitu kan ya. Tapi VS, VP-nya kita nggak punya. Nah, kita pakai apa perbandingan kalau VP per VS itu sama dengan MP per NS. Artinya ini kita bisa ibaratin si 5 ini adalah VP, yang si VS-nya si yang 3 ini adalah VS. Ya, jadi kalau kita masukin VS-nya 3, IS-nya di sini 4, ya. VP-nya 5, IP-nya adalah 3. Nah, tinggal dihitung, coret-coret, nanti kali 100% dapatlah 8%. Ya, kalau kecepatan ngejelasinnya kalian di apa ya, diplanin ini ya. Jadi ini jadi problemnya di materi ini sebenarnya rumusnya cuma dua, cuman apa namanya, kamu harus bisa mendefiniasikan mana yang bagian primer, mana yang bagian sekunder. Pakai rumusnya mananya sesuai yang kamu yang ditanyain dan yang kamu punya. Nah, kemudian rugi dayanya. Nah, rugi daya itu tadi ya, karena ada apa namanya, daya yang hilang. Daya yang hilang itu ya berarti daya yang primer dikurangi daya yang sekunder, yang berubah jadi panas tadi ya. Ini adalah PH, PP dikurangi PS. Ini rumusnya. Jadi kalau misalkan di sini pertanyaannya trafo dengan power supply, maka peralatan listrik dan komunikasi tidak akan menyala. Jika sebuah trafo step up digunakan untuk mengubah tegangan 40 menjadi 220 volt. Jadi ini untuk menaikkan tegangan. Jadi dari 40 berarti 40-nya adalah VP, nah, kita lihat. Kemudian VS-nya adalah 220 outputnya. Efisiensinya 75%. Kumparan sekunder dihubungkan dengan 60 watt, berarti ini PS-nya. Hitunglah berapa besar rugi dayanya. Nah, efisiensinya rumusnya ini. Nah, rumusnya adalah PS dibagi dengan PP ya. Cuman PP-nya dibongkar jadi VP kali IP. Oh iya benar. PP kali IP. Nah, IP-nya dipakai di situ dapat IP ya 2 ampere. Nah, IP-nya sebenarnya dipakai untuk sebenarnya nggak pakai ini juga langsung ya, nggak harus perlu nyari IP ya. Mungkin soalnya ada IP-nya kali ya. Jadi kamu langsung aja ya udah. Berarti ini kan 75/100 sama dengan PS per PP kan. Udah berarti 75/100 ya, persen per 100.
Oh ya, ini kali 100%. 100% itu sebenarnya 1 ya, jadi pas dihitung nggak ngaruh. 4S tuh 60. Nah, di sini PP dapat. Ini adalah kalau disederhanain dibagi 25, 3/4. Sehingga PP-nya adalah 60 dikali 4 dibagi 3, berarti 80. Nah, ini adalah inputnya, outputnya 60. Nah, berarti kan yang hilangnya adalah 20 watt. Sama ya. Jadi, untuk selanjutnya pH-nya yang hilangnya, daya yang hilangnya adalah 80 dikurangi 60. 20 watt. Cuman kalau kayaknya yang ini soalnya tuh kurang, harusnya tuh nambah nyari IP-nya juga deh. Jadinya makanya dia nyari IP-nya. Nyari IP-nya terus dapatlah PP IP 80 40 kali 2 kan ya. PS 60. Oke, ini adalah daya yang hilang ya. Nah, ini adalah MATLAB-nya. Jadi di sini soalnya seperti ini. Jadi kita punya IP, ya ini inputnya IP, dan IS, ya IS juga sebagai input. Jumlah lilitan primer dan sekunder masing-masing 40 dan 100. Nah, 400 dan 100. Jadi NP-nya input, NS-nya. Terus outputnya adalah si efisiensi. Jadi satu aja ya. Nah, berarti persamaannya kita pakai yang ini tentunya. Mana ya? Efisiensinya tentunya yang ini. Nah, ini ya. Cuma nanti V-nya diganti jadi di sini efisiensinya bisa diganti jadi NS per NP gitu kan. Karena V sama NVS sama VPS dibagi VP itu sama dengan NS dibagi NP. Terus IS terus di sini IP. Nah, ini jadi rumusnya. Dikali dengan 100%. Ya, ini jadi rumusnya. Kita balik lagi. Sehingga di sini, nah, kalau kita ngambil output inputnya dulu, ada IP, NP, IS, sama NS. Nah, efisiensinya rumusnya ini tadi. IS kali NS, ya, dibagi IP kali NP. Kemudian dikali dengan 100%. Oke, 100%-nya di sini sebenarnya, oh ini persen tuh di sini komen dia ya malah. Karena di MATLAB tuh setahu saya nggak bisa persen. Jadi ini 100 aja sebenarnya. Persen dan selanjutnya di nggak komen. Tapi programnya tuh jalan sih. Udah. Kemudian untuk nampilnya tinggal di set terus efisiensinya. Ini apa namanya tombol buat ngereset. Oke. Ya, jadi efisiensinya rumusnya pakai yang sebentar. Saya warnanya jangan kuning. Jadi efisiensinya tadi kan rumusnya adalah INS per NP kali IS IP terus dikali dengan 100% ya. Berarti 100 lah. Jadi jawabannya udah dalam persen ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan ada input seperti ini, nanti hasilnya 30 dan satuannya dalam persen. Oke, nah itu adalah materinya. Selanjutnya di sini ada tugasnya, jadi ada 5 soal kalian kerjakan nanti di apa namanya di kertas lembar, kemudian foto dan atau scan ya dan kirim ke email seperti biasa. Saya rasa nggak perlu lah ya di ini rumusnya. Ini kok tinggal di ini aja ya. Oke, kalau gitu saya akan tutup untuk sesi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.